ini Yesus setara dengan Allah begitu. Nah, ini sebetulnya salah satu prinsip dasar kekristenan, dan karenanya perikop ini bicara inkarnasi. Kalau saya kemudian lompat ke ayat 14, karena ini yang jadi khotbah saya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, kita juga dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka yang mendapatkan bagian dalam keadaan mereka. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka sang anak Allah jadi manusia. Kasarnya secara guyonan, kalau yang mau diselamatkan gajah, maka dia akan jadi gajah gitu. Walaupun itu mustahil. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka dia berinkarnasi jadi manusia. Itu sebetulnya signifikansi dari inkarnasi Kristus tadi, bahwa fokus keselamatan, walaupun mungkin dalam dunia teologi dikembangkan bahwa keselamatan bagi seluruh alam semesta, tapi fokus keselamatan paling tidak menurut perikop ini adalah umat manusia. Nah, pertanyaannya adalah kemudian mengapa umat manusia? Kalau kita kembali ke awal penciptaan, maka manusia satu-satunya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, walaupun kemudian dalam dunia kekristenan sepanjang 2 milenia, ini kemudian dijadikan sebagai the crown of all creations ini, mahkota segala ciptaan ini, crown of all creations ini kemudian disalahgunakan, disalahinterpretasi untuk eksploitasi lah, untuk kemudian penindasan, untuk kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak tepat terhadap alam dan seterusnya. Tapi sebetulnya tidak bisa dibaca bahwa kalau kayak begitu bukan manusia jadi crown of all creations. Tetap manusia jadi crown of all creations. Tetapi kemudian mesti dipahami bahwa pada satu sisi manusia adalah crown of all creations. Tapi pada sisi yang lain, kalau kita lihat Kejadian, maka manusialah satu-satunya yang diciptakan dari debu tanah. Karenanya sebetulnya selain imago Dei, kita juga imago Mundi. Selain bahwa kita diciptakan dalam citranya, citra Allah, kita juga diciptakan dalam citra dunia, citra bumi. Mengapa? Karena kita diciptakan dari debu tanah. Jadi kita punya dua hakikat begitu. Nah, persoalannya adalah hakikat yang seringkali kita tekankan adalah tadi itu, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Sehingga kemudian kita bisa berlaku sembrono terhadap segala makhluk yang lain. Padahal kita juga pada sisi yang lain diciptakan dari debu tanah. Dalam bahasa teologi istilah yang digunakan imago mundi. Mundi itu dunia, image of the world begitu. Sehingga dua sisi ini yang harus selalu kita hidupi. Imago Dei, imago mundi. Segambar serupa dengan Allah tapi juga diciptakan dari debu tanah. Kita diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah lagi. Begitu. Dan karenanya kalau kita berasal dari debu tanah, adakah yang bisa kita sombongkan dengan kehidupan ini? Enggak ada. Sedahsyatnya pun seorang Elon Musk yang katanya kekayaannya sudah tembus 300 miliar dolar. Waktu dia mati enggak akan jadi emas. Waktu dia mati tetap jadi debu tanah. Sedahsyat-dahsyatnya Raja Hasan al-Bolkiah, Raja Brunei yang katanya punya mobil 1000 mobil mewah, paling banyak mobilnya. Toh kalau dia mati tidak kemudian mayatnya jadi emas, berlian, perak, dan permata. Tetap jadi debu tanah. Nah, seringkali kita melupakan hal ini dan ketika kita hidup begitu, kita menjadi begitu arogan dengan apa yang kita punya. Tanpa menyadari bahwa kita pada satu sisi imago Dei, tapi sisi yang lain imago mundi tadi. Gitu. Makanya saya suka berguyon begini, jangan suka ribut sama orang. Kalau ada orang ngajak ribut kita nggak usah diladenin, cukup bilang memang dasarnya kamu diciptakan dari tanah sengketa. Begitu kan? Memang dasarnya kamu dari tanah sengketa, nggak usah ajak ribut begitu ya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi prinsip dasarnya mengapa dia jadi seperti kita? Karena kita yang mau diselamatkan. Karena manusia yang mau diselamatkan. Dan manusia ini, anak-anak ini dari darah dan daging. Maka dia kemudian menjadi manusia dengan darah dan daging. Manusia sepenuh-penuhnya manusia. Manusia sepenuh-penuhnya manusia. Dan dikatakan ia menjadi sama dengan mereka. Sama dengan kita. Dan bahkan mendapat bagian dalam keadaan kita. Maksudnya kemanusiaan kita seutuh-utuhnya.
Kemanusiaan kita seutuh-utuhnya. Dia tidak memiliki kualitas yang lebih unggul sebagai manusia dibandingkan kita. Bedanya kita jatuh dalam dosa, dia tidak, itu saja. Tapi selebihnya dia tidak memiliki keunggulan yang di atas kita sebagai manusia dalam pemahaman kemanusiaan tadi. Nah, tujuannya apa? Ternyata di sini supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, iblis, yang berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut. Tadi pagi saya melayani di GKI Bandung, GKI Sudirman Bandung, dan hari Sabtu juga saya melayani di sana. Kalau Sabtu kemarin mengadakan seminar di sana, yang mengadakan PGI sekota Bandung, kemudian minggunya ibadah pengajaran, dan temanya menarik. Kalau hari minggunya hari Sabtunya seminar PGI sekota Bandung, kuasa gelap. Kemudian hari Minggunya ibadah pengajaran tentang setan, iblis, dan roh-roh jahat dalam Alkitab, begitu. Wah, itu dahsyat. Gegaranya karena saya mengajar mata kuliah okultisme, eksorsisme di STFT Jakarta dari 9 tahun yang lalu. Nah, dari sejak saya mengajar mata kuliah itu, 9 tahun saya dengan Pak Mulyadi Oy, pendeta GKI Muara Karang Setia, mengampu mata kuliah itu. Dia sudah pernah mengikuti, Dion, sudah pernah mengikuti mata kuliah itu. Dan itu mulai membuahkan hasil, teman-teman. Yang pertama Sinode GPIB bulan September tahun lalu kalau saya tidak salah meminta saya jadi narasumber. Mereka mau mengubah, mereka punya panpel untuk merubah akta gereja mereka, mengubah akta gereja dari tata gereja sampai bawah sampai liturgi terkait dunia roh, okultisme, eksorsisme begitu. Dan saya senang sekali bahwa gereja-gereja Protestan sudah mulai melek. Kalau Katolik sudah dari dulu punya asosiasi eksorsis internasional. Kantor pusatnya di Vatikan, membernya 14.000, official membersnya, official eksorsisnya. Nah, Protestan di Indonesia mulai melek. Yang kedua, Oktober tahun lalu juga, saya diminta ditelepon oleh alumna kampus kami, udah pendeta di gereja Batakaro Protestan, untuk kemudian juga jadi salah satu dari 2 narasumber, karena mereka mau bikin Handbook of Exorcism. Keren kan? Buku pegangan mengusir setan. Ya, ini sebelah ini mahasiswa S3 saya nih. Yang ngundang saya itu memang orang GBKP, tapi ternyata yang menjadi donor dari kegiatan ini adalah United Evangelical Mission di Wuppertal, Jerman. Jadi mereka yang mendanai ini untuk 5 sinode Batak, GBKP, GKPI, GKPS, GKPA, HKBP. Saya jadi salah satu narasumber di situ. Nah, Oktober kemudian saya diundang oleh GKI Panglima Polim mendampingi tim penginjilan pekabaran Injil mereka ke Sumba, Gereja Kristen Sumba, untuk jadi narasumber untuk topik yang serupa, okultisme, eksorsisme. Dan saya bawa 4 sesi itu di Pulau Sumba, konven dari guru-guru Injil, sekitar 250-an orang guru Injil se-GKS datang dan saya berbicara di situ. Nah, kemarin hari Kamis di kelas itu saya berkata kepada partner ngajar saya, Pak Mulyadi, saya katakan saya senang karena 9 tahun kita setia mengampu mata kuliah ini dan sudah mulai membuahkan hasil. Kerinduan kami sinode-sinode Protestan di Jakarta mulai melek begitu, menjadi terwujud perlahan-lahan dari GPIB, GKS, kemudian 5 gereja Batak tadi, 7 sinode bisa dibayangkan. Dan karenanya ini prospek ke depan sangat baik sekali. Yang lagi doktor mungkin bisa disertasinya okultisme. Yang disertasi, yang tesis, yang skripsi juga bisa karena nampaknya akan makin besar. Mengapa? Karena realitas di negeri ini penuh dengan setan. Negeri ini penuh dengan setan. Kuntilanak segala macam. Dan saya pernah membaca satu tulisan begini loh Ibu Bapak. Ini gara-gara di ayatnya ada iblis yang berkuasa atas maut ya. Jadi saya mau sedikit highlight di situ. Saya pernah membaca satu tulisan katanya bagaimana budaya masyarakat menggambarkan tentang hantu-hantu setan-setan menunjukkan kualitas ekonomi sosial mereka. Contohnya kalau di Eropa, di Amerika Serikat, maka hantunya itu adalah Dracula. Dracula pakai jas, tinggalnya di istana. Kan begitu. Kemudian kalau di Cina, hantunya vampir, jalannya begini, walaupun jalannya begini tapi pakai bajunya baju tentara. Terus tinggalnya juga di istana. Berarti sosial ekonominya Amerika, Eropa dan Cina tinggi kan? Begitu kita ke hantu Indonesia, suster ngesot misalnya. Suster ngesot misalnya. Terus pocong,
Cuma pakai kain yang diikat di kepalanya begitu. Yang lebih menyedihkan sundel bolong gitu. Di sininya bolong. Di belakang. Tapi kan tembus keluar, ke depan. Kalau nggak tembus, nggak bolong dong. Itu berarti ekonomi Indonesia buruk kan? Kan begitu. Dan saya pikir, saya setuju sekali gitu. Jadi rupanya setan-setan itu menunjukkan kondisi ekonomi dari masyarakatnya. Bayangin suster ngesot. Saya bingung kenapa orang takut sama suster ngesot. Kita ajak lomba lari kan kalah dia. Dia nyebrang jalanan begitu, kita udah bolak-balik beberapa kali, dia udah ditabrak truk berapa kali kan begitu. Nah, kemudian saya kemarin itu membawa materi itu di GKI Sudirman dan menurut saya teman-teman di GKI juga sudah mulai melek begitu. Bahwa realitas Indonesia memang penuh kesetanan. Dan ternyata waktu saya membawa materi 2 kali, ya saya terkejut sekali dengan sebagian anggota jemaat GKI yang menurut saya bahkan di gereja karismatik aja nggak ada yang begitu. Nggak ada yang punya kemampuan seperti itu. Kemarin tadi habis ibadah minggu, habis khotbah, selesai ibadah, 2 orang bapak datangi saya dan beliau-beliau itu mantan anggota majelis penatua. Kemudian dia cerita, Pak saya sering mimpi. Terus mimpi yang saya alami itu saya ingat semua. Kalau sekali saya mimpi saya ingat semua. Dan itu kejadian tentang yang akan datang. Dan selalu kalau saya mimpi tidak lama kejadian itu terjadi. Seperti yang saya mimpikan. Saya bilang gila juga ya Pak. Di GBI saya nggak pernah lihat anggota jemaat yang kayak gitu. Kok di GKI justru ada anggota jemaat yang kayak begitu. Ajaib loh. Dulu saya ingat sekali di satu GKI di Bandung juga. Ada satu ibu datang ke saya. Pak, saya boleh berbagi nggak? Boleh Bu, kenapa? Bapak coba lihat ini. Dia kasih saya kertas berisikan tulisan. Saya nggak ngerti tulisannya. Terus saya tanya, ini apa Bu? Begini Pak, tiap kali saya tiba seperti nggak sadar, tangan saya langsung nulis gitu. Nulis begitu. Terus setelah itu selesai. Terus gimana Bu? Terus ada teman saya yang kemudian baca dan dia bisa terjemahin itu. Oh saya kaget, saya bilang di GB aja saya nggak pernah lihat loh. Kalau di GB yang saya tahu cuma bahasa roh, lisan, diterjemahkan kan gitu. Itu pun jarang yang nerjemahin kan. Biasanya kan kurabaraba, saku kurata karena tanggal tua kan gitu. Kurabaraba kan gitu. Biasanya kan cuma begitu. Atau kalau kita seringkali digodain sama teman-teman di sana, si karaba kan begitu. Atau sandalama. Saya bilang, Bu hebat loh di gereja saya paling bahasa rohnya lisan. Diartikan, Ibu bahasa rohnya tulisan. Karena kayak ditulis gitu. Ditulis terus ada yang nafsirin. Dan Ibu Bapak tahu tidak, sekitaran 4-5 abad yang lalu ada seorang suster Katolik. Ketika dia tiba-tiba trans, dia juga nulis gitu. Dan tulisan itu dikumpulkan. Dan selama berabad-abad sampai sekitaran tahun 1990 kalau saya tidak salah, itu tidak ada yang mengerti maksud tulisannya apa. Tapi kemudian pakar-pakar linguistik, paleografi, kemudian komputer mendesain sedemikian rupa dengan program yang mereka ciptakan, kemudian program itu bisa membaca tulisan itu. Google saja kalau mau tahu detailnya lebih jauh itu ada, itu sudah lama. Dan karena kepentingan mengajar okultisme saya juga membaca, mendalami tulisan itu. Dan kemudian saya katakan, Bu di gereja Katolik 5 abad yang lalu juga ada yang begitu. Dan dulu orang pikir ini suster gila gitu. Atau kesurupan atau apa. Tapi ternyata kemudian setelah teknologi itu ditemukan bisa dibaca dan bisa diketahui artinya. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang saya mau sampaikan mengenai percakapan tentang okultisme segala macam ini sebetulnya kemudian berkaitan dengan ayat 15. Boleh tayangkan? Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat sebelumnya iblis berkuasa atas maut, tetapi dengan jalan begitu Kristus membebaskan kita semua yang sebelumnya seumur hidup kita itu berada dalam perhambaan, perbudakan apa? Takut akan maut begitu. Nah,
Ini jadi poin yang penting sebetulnya. Kalau di 1 Korintus 15 kan Paulus berkata, hai maut di mana sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh karya Kristus. Maka saya mau highlight di sini. Ibu bapak ingat kan berbulan-bulan terakhir ini saya selalu berbicara tentang kematian kan? Ingat ya? Dan saya selalu berkata jangan takut mati. Lebih baik berani mati daripada takut mati. Karena toh kita pasti mati, kan begitu ya. Saya berulang-ulang selalu mengatakan ini. Ada pendeta-pendeta yang suka nakut-nakutin jemaatnya dengan kematian. Nanti kalau kamu mati masuk mana? Surga atau neraka? Kan begitu. Kalau saya tidak, saya justru kebalikan. Kita tidak perlu takut mati. Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan kemenangan oleh Kristus. Di sini dikatakan juga dengan nada yang serupa. Di situ dikatakan bahwa dengan jalan begitu Kristus membebaskan kita yang seumur hidup kita berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sehingga dengan kata lain kalau kita sudah dibebaskan oleh Kristus, kita tidak perlu takut akan maut lagi. Tidak perlu takut akan kuasa maut lagi. Itu sebabnya berbulan-bulan saya terus berulang-ulang mengatakan kita nggak perlu takut mati. Justru sebaiknya yang alkitabiah justru kita harus berani mati. Karena sudah dikatakan tidak lagi berkuasa atas maut. Tidak lagi tunduk atas maut. Tidak lagi takut akan maut. Gitu. Ayat 15 tolong tayangkan. Ketika dikatakan membebaskan kita yang seumur hidup kita berada dalam perhambaan, perbudakan atau kuk. Karena takut akan maut, takut kepada maut. Berarti sekarang tidak takut lagi. Maka kalau sekarang tidak takut mati lagi, selalu saya katakan kita harus menghitung hidup kita ini limited sebetulnya. Hidup kita ini limited betul-betul. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, saya ingin matinya usia 85. Itu selalu jadi pegangan saya. Doa saya, Tuhan berikan puji Tuhan. Lebih tua ya jangan lewat 90 gitu. Saya gak pengen juga lebih dari 90. Lebih awal ya terserah Tuhan. Tapi dengan saya berkata kepada Tuhan dalam doa-doa saya 85, maka saya akan hidup hati-hati. Ajarlah kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana, kata pemazmur. Nah, ketika kita menghitung hari-hari kita hidup bijaksana, maka kita akan memprioritaskan apa yang penting, melakukan apa yang penting. Kita nggak lakukan lagi apa yang nggak penting gitu. Yang nggak penting itu kita buang dalam kehidupan. Mudah marah penting nggak? Nggak penting. Mudah ngambek penting nggak? Ibu-ibu mudah ngambek penting nggak? Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ngambek ya. Mudah ngambek penting nggak? Nggak penting. Mudah tersinggung penting nggak? Udah nggak penting lagi. Mesti yang mewah-mewah penting nggak? Udah nggak penting lagi. Mesti dihargai orang penting nggak? Udah nggak penting lagi. Bahkan yang sedang studi doktor, gelar doktor penting nggak? Udah nggak penting lagi. Doktor itu untuk apa? Kepentingan akademik. Supaya dengan gelar doktor, kepentingan akademik, kebutuhan akademik itu bisa tercukupi. Segala tuntutan di STT kita masing-masing bisa kita penuhi untuk itu. Dan karenanya ketika kita mengejar itu semua pun kita kejar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi udah nggak ada lagi yang kita singkirkan, semua yang nggak penting tadi. Dipuji orang nggak penting, tapi suami wajib muji istri. Amin ya suami-suami ya. Wakil saya paling kenceng, amin. Kita tes ya, Bu Wakil Gembala kapan terakhir dipuji suami? Oh tadi pagi. Kalau ditanya saya kayaknya minggu lalu deh. Pak Yonatan kapan terakhir memuji istri? Bu, kapan Bu? Oh, pas pulang kerja. Bu Rosa kapan Pak Hari terakhir memuji Bu Rosa? Puji dalam kalau puji dalam hati hanya Tuhan yang tahu. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memahami begitu, jadi kita membuang yang gak penting. Yang gak penting. Dan kita minta pimpinan Tuhan untuk mengenali mana sih yang penting,
Mana sih yang nggak penting? Mengapa? Karena tiap kita kan punya tujuan-tujuan Tuhan yang beda-beda. Nah, ketika kita mengenali tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita ngerti, oh ini yang mesti saya capai, oh ini yang mesti saya kerjakan, oh ini tujuan Tuhan bagi kehidupanku. Maka semua yang lain kita buang gitu. Semua yang nggak penting kita buang, kita fokus di sini. Kita fokus di sini. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 dikatakan sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Tolong tunjukkan ayat 16. Ini menjadi menarik karena disebut di situ keturunan Abraham, bukan keturunan Adam. Ini satu poin yang mesti kita catat. Bahkan kemudian silsilah Yesus itu ada dua kan. Versi Matius dengan versi Lukas itu berbeda. Mari kita coba lihat. Kita buka Matius. Ada yang tahu pasal berapa silsilah Matius? Pasal 1 ya. Coba tolong tayangkan ayat 1 Matius 1. Udah benar tadi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Dan kalau kita perhatikan maka kemudian silsilahnya memang dari Abraham ke bawah sampai ke Yesus. Sehingga teologi Matius di sini jelas bahwa Yesus adalah juru selamat bagi bangsa Israel, umat Allah. Tapi kalau kita lihat Lukas, mari kita coba buka Lukas pasal 1 lagi. Tapi kali ini kayaknya bukan pasal 1 tapi pasal 3 ya. Mari kita buka. Ayat 23. Perhatikan paling akhir ayat yang ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ayat terakhir 38 karena dia mulanya terbalik gitu. Terbalik dengan dibandingkan Matius. Ya kalau Lukas dari Yesus ke bawah, kalau Matius dari Abraham ke bawah, dibalik cara penulisannya. Nah, di sini dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam. Maka kalau di sini konsepnya adalah Yesus juru selamat semua umat manusia. Kira-kira begitu. Dan teologi Matius, teologi Lukas jadi sedikit berbeda. Matius fokus pada bahwa Yesus juru selamat orang-orang Israel, orang Yahudi. Di Lukas Yesus juru selamat umat manusia. Maka ketika kemudian kita kembali ke dalam teks Ibrani kita tadi, ya boleh tayangkan kembali ke teks Ibrani, menjadi menarik ketika kemudian yang disampaikan dalam kitab Ibrani bukan keturunan Adam, tapi keturunan Abraham. Maka karenanya ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Maka yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi percaya, orang-orang yang menjadi umat Allah. Orang-orang yang menjadi umat Allah. Karena ini spesifik, Abraham itu bapak orang percaya. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya ini dibungkus dalam pemahaman bahwa sebanyak orang-orang yang menjadi percaya begitu. Nah, karenanya kemudian demi itu, ayat 17, demi itu yang menjadi menarik dikatakan bahwa Yesus disamakan dengan saudara-saudaranya. Saya pernah menegur, mengkritik lah gitu salah seorang teman saya di Jerman waktu itu. Dan kemudian berulang lagi waktu saya di Indonesia. Kemudian dia menulis di postingannya Daddy Jesus begitu. Dan ternyata itu berulang-ulang gitu. Cukup banyak orang Kristen yang kemudian menulis Daddy Jesus. Saya katakan salah loh. Yesus itu bukan Daddy. Yang lebih tepat apa? Brother. Ini kan disamakan dengan saudara-saudaranya begitu. Yesus gak tepat dibilang Daddy atau Bapa karena Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh. Maka kalau disebut Daddy ya pribadi pertama Bapa, yang kedua Anak. Gak boleh yang kedua kita sebut Daddy. Kalau kita sebut Daddy Jesus nih teologinya kacaunya minta ampun begitu, berantakan sekali. Dan berarti tidak dididik dengan baik dalam kebenaran atau doktrin yang alkitabiah. Yang benar adalah dia adalah saudara atau brother. Dan berarti the oldest brother, dia adalah anak tunggal, jadi anak sulung karena kita semua diadopsi jadi adik-adiknya, jadi anak-anak Allah, jadi adik-adiknya. Maka yang menarik di sini dengan kata disamakan dengan saudara-saudaranya, berarti dia menjadi sama dengan kita dan ini mengulangi ayat 14. Karena yang mau diselamatkan adalah anak-anak dari darah dan daging. Dan pengulangan ini menegaskan inkarnasinya sungguh-sungguh jadi manusia sejati. Sungguh-sungguh jadi manusia sepenuhnya.
Sungguh-sungguh jadi manusia sepenuhnya, dan kemudian kegunaan untuk jadi manusia sepenuhnya bagi kita sekalian adalah supaya dia bisa mendamaikan dosa umat manusia. Tanpa dia jadi manusia tidak mungkin dia mendamaikan. Pendamaian hanya bisa terjadi, penebusan hanya bisa terjadi, penebusan kita dari dosa hanya bisa terjadi dengan dia jadi manusia dan mati menebus kita sekalian. Nah, karenanya penutup ayat terakhir ini Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-18, tolong tayangkan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dahulu kala dalam era bapak-bapak gereja kan banyak ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya gnostisisme, doketisme misalnya. Doketisme itu Yesus itu hadir secara semu, tidak berdarah berdaging seperti kita. Dasarnya adalah menghinakan Allah kalau Yesus jadi manusia yang hina seperti kita. Tapi orang yang begitu tidak memahami dengan tepat bahwa dibutuhkan Allah jadi manusia sepenuh-penuhnya demi menyelamatkan manusia. Kalau tidak, tidak bisa. Nah, karenanya kemudian ketika dia jadi manusia sepenuh-penuhnya dengan kita dan dia menderita berbagai macam pencobaan, maka ketika kita juga mengalami berbagai pencobaan, ia dapat menolong kita. Maka ketika kita dalam pencobaan, kita tentu punya akses, kita punya ruang besar untuk datang kepadanya dan meminta pertolongan dalam segala pencobaan yang kita lalui. Dan tiap-tiap kita versinya beda. Tuhan jelas versinya beda. Tuhan menderita karena salib, dicobai karena salib demi menebus. Tapi intinya dia mengalami berbagai macam pencobaan sebagai manusia. Sehingga dia mengerti sekali bagaimana jadi manusia dan hidup dalam pencobaan sebagai manusia. Rasa lapar, rasa haus, rasa lelah, dihina orang, dicaci maki orang, dihujat orang, dan seterusnya. Maka ketika kita mengalami pencobaan atau mengalami pergumulan, permasalahan, tantangan, dan lain-lain, sebetulnya ayat ini juga memberi, jadi perikop ini bukan hanya bicara secara teoritis keselamatan dalam inkarnasi itu, tapi juga secara praktis kita diberi jalan yang lebar ketika kita dalam segala macam pergumulan untuk datang pada Tuhan, termasuk yang sedang kuliah. Ada yang sedang S1 di sini, ada yang sedang S2, ada yang sedang S3, termasuk yang kuliah. Di kelas kan saya nggak pernah berbagi, tapi di sini saya ingin berbagi karena ada mahasiswa S3 saya datang di sini. Waktu saya kuliah di Jerman, saya punya meja kerja di perpustakaan itu lebih besar dari ini. Lebarnya 1,5 kali, panjangnya masih 1,5 kali segitu. Dan di atas meja itu saya taruh 300 buku. Sekali saya buka itu bisa 20-30 saya buka supaya kalau saya lihat di sini saya lihat lagi di situ, saya lihat lagi. Jadi dengan cepat saya bisa lihat berbagai macam buku, saya cari di sini, saya cari di situ gitu, terus begitu. Dan saya kerja karena kalau Jerman itu lebih independent studies begitu. Jadi hampir 6 tahun itu kebanyakan kerja mandiri. Dan kemudian kadang-kadang kepala ini udah panasnya minta ampun gitu. Segitu banyak buku, segitu banyak yang harus saya baca, saya tumpuk kadang-kadang kayak mentok. Dan ketika mentok, kemudian saya berpikir, Tuhan saya bisa gagal nih. Tuhan saya bisa gagal nih dengan studi saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya agak sedikit bodoh amat gitu ya. Saya telungkup di meja saya berdoa. Pernah satu ketika saya nyanyi dengan nada pelan terus menangis gitu. Dan saya katakan, Tuhan tolong. Saya gak mampu Tuhan. Saya gak sepintar orang-orang Jerman Tuhan. Sampai seperti itu. Dan tiap kali saya berdoa pada Tuhan, kemudian lega hati saya. Dan saya lanjut lagi kerja. Jadi ketika saya dalam kondisi seperti itu, ketika studi, saya betul-betul bawa studi saya kepada Tuhan. Dan selain Tuhan tolong mampukan saya untuk saya bisa menyelesaikan ini semua. Ini bisa diberlakukan dalam semua hal. Dalam segala pergumulan, mencari uang, bekerja, ngurus keluarga, ngurus anak-anak, hubungan suami istri. Ketika hubungan suami istri retak misalnya, bawa di kaki Tuhan. Karena ayat tadi, dia dapat menolong mereka yang dicobai. Persoalannya adalah gini, seringkali kita merasa gue cakap, gue bisa, gue hebat, gue pintar, gue mampu, gue punya uang, gue punya power, gue punya teman, gue punya relasi, dan lain-lain begitu.
Tapi suatu saat ini bisa diruntuhkan Tuhan. Tuhan bisa izinkan ini runtuh sedemikian. Bisa diizinkan Tuhan runtuh. Nebukadnezar, apa yang terjadi dengan Nebukadnezar? Dibikin gila kan? Berapa lama dia jadi gila? Berapa lama? 7 tahun. Herodes ketika dia pidato, rakyatnya bilang, ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Ditampar oleh malaikat. Nah, seringkali kita jadi salah satu dari dua itu. Ngerasa luar biasa hebat, sampai tanpa batas, ngerasa kehebatan kita unlimited gitu. Unlimited, padahal sebetulnya itu sekejap saja bisa dijadikan ambruk oleh Tuhan. Nah, karenanya justru jangan mencobai Tuhan dengan keangkuhan kita gitu. Jangan mencobai Tuhan dengan keangkuhan kita. Udah banyak contoh kok dalam segenap kehidupan. Saya nggak perlu jelaskan contoh satu persatu, tapi ini poinnya. Justru jangan bergantung dengan kekuatan sendiri, tapi justru tiap kali datang pada Tuhan. Bahkan kalau kelihatan everything is okay, even ketika semuanya is okay, everything is okay, tetap bawa kepada Tuhan. Tetap bawa kepada Tuhan. Ketika sebuah yayasan mengangkat saya jadi sekretaris yayasan untuk membenahi STT di bawah yayasan tersebut, maka ketika kemudian saya mulai melihat persoalan-persoalan STT tersebut, banyak banget nih masalahnya, banyak banget, dan saya berpikir saya mesti mulai dari mana. Kemudian langsung saya berdoa, Tuhan tolong mampukan saya menghandle STT ini, karena target saya memang itu Pentecostal Seminary, jadi target saya the best Pentecostal Seminary in Indonesia. Saya targetkan begitu, saya jadikan STT Jakarta benchmark, tapi itu jauhnya begini gitu. Jauhnya begini, ngejarnya ini wah luar biasa. Tapi kemudian ketika mulai melihat semuanya, saya katakan Tuhan tolong. Saya nggak akan mungkin kerja sendirian, saya butuh Tuhan. Saya nggak mungkin mampu mengerjakan sendirian. Pelan-pelan saya ajak 3 hari 2 malam di Sentul, kemudian beresin semua, pimpinan-pimpinan saya ajak ketemu. Kemudian saya bikin lagi yang ini, bikin lagi yang itu, dan seterusnya. Bahkan sebelum ketika masalah muncul, kita sudah mesti bawa pada Tuhan. Persoalannya, masalah datang dulu baru kita bawa kepada Tuhan kan. Seringkali kan begitu. Masalah dulu muncul baru kita bawa kepada Tuhan. Dan kalau masalah dulu muncul, kepala keburu bukan cuma panas, bisa stres, bisa depresi. Bisa lebih botak dari saya nanti. Begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya panggilan Tuhan pada sore hari ini, mari bawa segala kehidupan kita kepada Tuhan, jangan tunggu masalah baru datang pada Tuhan. Bahkan ketika semua tidak ada masalah, bawalah justru kepada Tuhan. Libatkan Tuhan betul-betul dalam hidup. Amin. Mari kita persiapkan diri, kita akan menerima perjamuan kudus. Karena ini Gereja Bethel Indonesia, Ibu Bapak, kita mengadakan perjamuan kudus hanya sebulan sekali. Dan kita tidak mengadakan perjamuan kudus untuk anak-anak, jadi tidak ada Paido Komunio. Dan karena GBI masuk dalam kelompok gereja-gereja yang melakukan baptisan dewasa, maka perjamuan kudus diberikan ya kepada orang-orang yang dewasa. Mari kita bangkit berdiri dulu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan yang kudus. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, Engkau menjadi manusia, karena yang mau diselamatkan adalah umat manusia. Tapi itu tidak membuat kami untuk menjadi angkuh, tapi justru rendah hati, karena kami bukan hanya imago Dei, tapi juga imago Mundi. Ada aspek yang agung, tapi ada juga aspek yang hina dari kehidupan kami. Karenanya biarlah kami rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dan karenanya biarlah kami justru jadi pelayan-pelayan bagi segenap kehidupan, bagi segenap alam. Dan bukan mengeksploitasi alam sesuka hati kami. Dan Tuhan, terima kasih bahwa kami adalah mahkota segala ciptaan, bukan untuk menjadi penguasa yang menindas segenap ciptaan. Tetapi kami menjadi mahkota segala ciptaan justru untuk melayani segenap ciptaan, termasuk melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena kami yang Engkau ingin selamatkan, Engkau jadi manusia seperti kami. Dan ketika Engkau menjadi manusia seperti kami, Engkau menebus dosa-dosa kami. Dan ketika Engkau menebus dosa-dosa kami, Engkau mengalahkan maut. Sehingga kami tidak perlu takut lagi akan maut. Setiap kami akan dijumpai maut suatu saat, tapi maut bukan lagi ketakutan, kegentaran, dan keterkejutan bagi setiap kami.
Karena kami tahu suatu saat kami akan dijemput oleh maut. Tapi kami tahu ketika maut datang menjemput kami justru akan bertemu dengan Tuhan Allah yang telah begitu mengasihi kami. Dan karena itu adalah kesukaan yang luar biasa bagi kami. Karenanya Tuhan mampukan kami memiliki pemahaman seperti ini. Sehingga kami membuang segala yang tidak penting dalam kehidupan kami. Membuang segala yang tidak konstruktif dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati. Dan segala emosi yang tidak sehat, yang bahkan merusak setiap kami. Tapi biarlah setiap kami fokus pada tujuan-tujuan Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami berjalan menuju tujuan dengan penuh semangat. Berlari-lari menuju satu tujuan seperti yang Rasul Paulus katakan. Dan dalam menjalani itu semua ya Tuhan, Engkau yang telah jadi manusia, yang telah menghadapi berbagai pencobaan, Engkau dapat menolong kami. Sehingga tidak perlu menunggu masalah terjadi. Kami diajak untuk melibatkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kami. Karenanya ya Roh Allah, tolonglah setiap kami. Tolonglah setiap kami untuk melibatkan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Tanpa menunggu adanya masalah. Tetapi di dalam setiap langkah kehidupan kami melibatkan Engkau. Bahkan Engkau yang ambil kendali. Terima kasih Tuhan. Sebentar karenanya kami ingin menerima tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dalam perjamuan yang kudus ini. Ampuni kami jikalau ada di antara kami yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ampuni kami jikalau ada di antara kami yang membuat diri kami tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan segala tindak tanduk kami. Jikalau ada, dan layakkanlah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Wakil Gembala boleh maju ke depan. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita bangkit berdiri. Ini bukan bagian dari ritual sakramen, tetapi karena hosti sekarang ada ayat-ayatnya dan dibagikan secara random, silakan boleh dibaca dulu, anggaplah itu firman dari Allah bagi masing-masing kita. Baik, mari kita angkat roti kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita mengucapkan bersama-sama mengikuti saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi keselamatan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita ucapkan bersama-sama mengikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi keselamatan kita. Mari kita minum bersama-sama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada salib itu Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu, dan kami sudah melakukan perjamuan kudus, biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Yang bertugas silakan.